Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran ya dari suku Sakya. Ayahnya adalah Raja Sudodana dan ibunya adalah Putri Mahamaya. Beliau lahir di tahun 623 sebelum Masehi. Mengatakan kepada Cana gitu ya, kok ada orang seperti itu ya? Berarti semua orang akan mengalami tua, usia tua. Nah, sekembalinya dari perjalanan itu ya, jadi beliau sering merenungkan diri gitu. Oh, berarti ada orang tua. Orang bisa menjadi tua gitu. Nah, itu yang menjadi pikiran beliau. Pertama ada yang disebut sotapana itu, ke tingkat kesucian. Jadi ada tingkatnya, sotapana. Itu kalau orang sudah mencapai sotapana, ya dia hanya 7 kali kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berdialog, berbincang-bincang seputar tema keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja outputnya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di tengah perbedaan, di tengah keberagaman, kita harus menciptakan harmonisasi kehidupan antar masyarakat kewarganegaraan. Dan dengan siapa kita akan berdiskusi akan saya kenalkan nanti, tapi tetap saya ingin menjaga protokol. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari segala penyakit yang ada. Meskipun pandemi sudah mulai selesai, tapi tetap kita jangan sampai lengah untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Pandita Madya Limajatini. Bu Titi, sehat Bu Titi? Sehat, terima kasih. Bu Titi, kita akan berbincang seputar tema perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Kita harus mengenal perjuangan hidupnya dan lain-lain sebagainya. Nah, Bu Titi, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang nih Bu Titi. Mungkin bisa diperkenalkan kepada para pemirsa aktivitasnya, kesehariannya, organisasinya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Silakan Bu Titi. Terima kasih Mas Sultan. Halo Sobat Milenial, ya salam jumpa di acara Interfaith Mata Milenial Indonesia TV bersama saya Limajatini yang biasa dipanggil Titi. Saat ini aktivitas saya di kampus ya sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Budi Dharma yang membawahi bidang keuangan dan administrasi dan umum. Ya, selain di kampus saya juga berprofesi konsultan dan berceramah ya. Saya mengikuti berbagai organisasi keagamaan ya, antaranya Magabudi, FUB ya, juga selain di organisasi keagamaan saya menjadi anggota perkumpulan Buntekbyo, juga saya ikut di organisasi akademik ya di APTISI ya, jadi menjadi anggota bendahara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 4 Banten ya. Nah, itu aktivitas saya sehari-hari di samping sebagai pembabar dhamma. Jadi bisa disebut sering mendapat panggilan-panggilan gitu. Jadi kalau panggilan-panggilan untuk membabarkan dhamma. Oke. Nah, ini cocok sekali nih, luar biasa, wakil rektor ya, organisasi juga lumayan luar biasa banyak sekali, dan kita akan mengenal perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan narasumber kita, sekarang kita diskusi. Nah, Bu Titi, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Tentu ini kan pemirsa juga dari berbagai latar belakang keagamaan yang menonton, jadi mungkin perlu mengenal ya, saling belajar. Sebetulnya siapa Siddhartha Gautama? Kita mulai dari
mengenal dulu deh. Silakan. Oke, terima kasih Mas Sultan. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran ya dari suku Sakya. Ayahnya adalah Raja Sudodana dan ibunya adalah Putri Mahamaya. Beliau lahir di tahun 623 sebelum Masehi. Jadi sudah 2500 tahun yang lalu ya. Oke. Ya, jadi Pangeran Siddhartha itu ya adalah akhirnya menjadi seorang Buddha. Jadi dari seorang pangeran, beliau meninggalkan rumah tangga, kehidupan duniawinya menjadi seorang pertapa dan akhirnya mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Buddha. Itu yang disebut sekarang Buddha Gautama. Itu adalah Pangeran Siddhartha. Oke, berarti mungkin kebanyakan orang yang mengatakan Sang Buddha itu. Ini Ya. berarti ya. Benar. Seperti itu ya. Jadi Sang Buddha itu sebenarnya bukan hanya satu. Jadi sebelum Buddha Gautama ini, udah banyak Buddha-Buddha lainnya. Gitu. Jadi ini yang terakhir adalah Buddha Gautama dari Pangeran Siddhartha Gautama ini. Ya. Oke. Nah, mengapa Siddhartha Gautama diberi gelar Sang Buddha? Ya, karena beliau sudah menemukan cara bagaimana membebaskan penderitaan. Jadi beliau disebut Buddha karena sudah mencapai penerangan sempurna. Nah, penerangan sempurna itu dilakukan oleh beliau, ya. Jadi beliau sudah mendapatkan cara bagaimana mengatasi penderitaan umat manusia. Bagaimana cara mengatasi usia tua, sakit, dan meninggal. Itu makanya disebut sudah mencapai penerangan sempurna. Oke. Nah, apakah kemudian Buddha Gautama ini sudah mendapatkan penerangan sempurna? Berarti Buddha-Buddha sebelumnya itu tidak mendapatkan penerangan sempurna? Sama, mendapatkan sama juga. penerangan sempurna juga. Oke. Jadi Buddha itu banyak. Nanti juga akan datang Buddha yang akan datang. Jadi ada lagi ya. Jadi Buddha itu adalah satu pencapaian. Ya, jadi setiap orang bisa menjadi Buddha gitu. Jadi nanti akan banyak Buddha ke depannya. Tapi walaupun mungkin tidak mudah menjadi seorang Buddha gitu. Ya. Iya. Nah, ini kan Siddhartha Gautama diramalkan akan menjadi pertapa dan menjadi Buddha bila melihat 4 hal: orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang pertapa. Apakah hal ini benar dan kenapa Siddhartha Gautama harus melihat keempat hal tersebut baru dirinya akan menjadi pertama dan akhirnya menjadi Buddha? Ya. Gimana tuh, Bu Dewi? Ya, jadi pada saat Pangeran Siddhartha lahir, ya oleh para pertapa akan diramalkan bahwa bayi Siddhartha ini ya akan bisa menjadi dua. Kalau dia menjadi seorang biasa, umat biasa, dia akan menjadi raja di raja-raja yang luar biasa gitu, ya, menguasai semuanya, raja. Kedua, kalau dia menjadi pertapa, dia akan menjadi seorang Buddha. Jadi pada saat itu ayahandanya, wah, kalau diramalkan seperti ini, berarti saya nggak mau Siddhartha ini menjadi Buddha. Jadi saya ingin dia menjadi raja. Kebetulan raja itu Sudodana adalah raja kan. Jadi punya anak ingin Siddhartha ini menjadi raja, menggantikannya bahkan melebihi orang tuanya gitu ya, menjadi raja yang berkuasa, yang luar biasa, raja di raja. Nah, jadi ayahandanya selalu memberikan kemewahan. Jadi agar si Pangeran Siddhartha ini tidak melihat 4 itu. Karena kalau dia melihat 4 peristiwa itu, dia akan menjadi seorang pertapa. Ya, jadi setiap hari diberikan kemewahan, tidak ada kesukaran, kesulitan, yang cantik-cantik, tidak ada orang tua, tidak ada orang sakit, tidak pernah melihat orang meninggal. Jadi pada saat itu dari usia 7 tahun dia diberikan 3 istana. Istana musim panas, musim hujan, musim dingin ya. Jadi dia pokoknya selalu menikmati kemewahan karena seorang pangeran ya, pangeran raja. Jadi benar-benar orang tuanya tidak mau sampai Siddhartha ini bisa melihat 4 peristiwa itu, gitu. Iya, jadi benar-benar dihindari agar tidak menjadi seorang pertapa. Gitu. Ya. Berarti memang sejarah historikalnya ya, yang kemudian menjadi mengapa harus melihat 4 hal ini. Berarti memang semacam upaya dibutakan gitu ya, mungkin ya, diberikan kemewahan, kebahagiaan dan lain-lain sebagainya. Tapi ujungnya pada akhirnya tetap melihat 4 hal ini. Benar.
Ya. Bahkan beliau pada saat usia 16 dinikahkan dengan seorang putri yang sangat cantik bernama Yasodhara. Ya. Jadi itu keinginan dari ayahanda bahwa agar dia bahagia gitu, mendapatkan seorang istri dan kemewahan-kemewahan di dalam dunia ini. Gitu. Oke. Nah, kapan akhirnya Siddhartha Gautama ini melihat keempat hal ini, orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang bertapa? Nah, kehidupan sebagai seorang pangeran, seperti kita tahu ya, kalau walaupun pangeran diberi kemewahan, keindahan, pasti ada kejenuhan. Iya. Ya. Pada usia 29 tahun, beliau mengatakan kepada papanya, Raja Suddhodana, ayahanda, saya ingin berjalan-jalan keluar istana. Gitu. Selama ini kan di istana terus kemewahan ya. Jadi ingin melihat bagaimana kehidupan rakyat di kerajaan ini. Nanti saya sebagai raja kalau nggak tahu kehidupan rakyat bagaimana gitu. Jadi pada saat itu beliau meminta izin, orang tuanya kaget juga. Inginnya sih Siddhartha nggak melihat hal-hal itu di luaran. Tapi karena permintaan anaknya, beliau tidak bisa menolak. Akhirnya menyetujui, oke, boleh keluar. Cuma diumumkan saat itu di seluruh kerajaan, seluruh masyarakat bersiap-siap. Semua yang indah-indah yang diperlihatkan. Jadi sudah di-prepare lah. Jadi pada saat Pangeran Siddhartha itu keluar bersama kusirnya, ya, Channa namanya, dia keluar. Dia melihatnya yang indah-indah. Ya, tidak melihat hal-hal yang kurang bagus gitu, semua cantik-cantik, tidak ada yang jelek, tidak ada yang tua, semua gitu ya. Nah, pada saat itu mungkin memang ini sudah jalannya ya, memang harus beliau itu menjadi seorang Buddha kan. Jadi pada saat itu walaupun sudah dipersiapkan sedemikian sempurna ya, di satu ketika beliau melihat ya seorang memegang tandu, mengusung itu, menggotong seorang yang sakit. Gitu. Akhirnya tetap melihat yang sakit. Iya. Oke. Ya, mungkin kita bukan yang sakit dulu ya, yang tua dulu ya. Iya, yang pertama, yang kejadian pertama itu dia melihat orang tua. Nah, kemudian selama ini kan dia nggak pernah ngelihat orang tua, ngelihatnya orang-orang muda semua, energik, cantik, ganteng gitu ya. Nah, dia bertanya kepada Channa, Channa itu siapa? Gitu. Kemudian oleh Channa disampaikan bahwa itu adalah orang tua. Oh, saya tidak pernah melihat, memang tidak pernah melihat, tapi seseorang akan menjadi tua. Jadi yang sekarang muda pasti akan menjadi tua. Gitu. Nah, pada saat itu dia pertama kali melihat orang tua. Pertama kali, oke. Ya. Nah, pada saat melihat orang tua itu, beliau langsung mengatakan kepada Channa, gitu ya, kok ada orang seperti itu ya? Berarti semua orang akan mengalami tua, usia tua. Nah, sekembalinya dari perjalanan itu, ya, jadi beliau sering merenungkan diri, gitu. Oh, berarti ada orang tua, orang bisa menjadi tua, gitu. Nah, itu menjadi pikiran beliau. Gitu. Setelah melihat hal-hal itu, ada perenungan-perenungan. Perenungan. Nah, terkait juga dengan apa yang kemudian menjadi tujuan Siddhartha Gautama, ya, akhirnya mencapai peranan agung, dan apa yang sebetulnya direnungkan setelah melihat orang tua dan nanti mungkin akan ketemu juga orang sakit. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Berarti jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Bu Titi. Tadi setelah ternyata melihat ada orang tua, ya Bu Titi ya, itu perenungannya bagaimana kemudian Siddhartha Gautama ini? Ya, jadi pada saat kembali dari melihat orang tua itu, dia sering merenung di istananya. Jadi oh berarti orang tua, ada orang tua di dalam kehidupan ini. Selama ini dia tidak pernah melihat orang tua, karena orang-orang yang muda-muda yang selalu hadir yang dilihat. Nah, karena hal itu terus berkecamuk dalam pikiran beliau, akhirnya pada saat itu beliau minta izin lagi kepada ayahandanya ingin keluar istana. Nah, cuma beliau bilang
tidak mau dipersiapkan seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu kan semua orang udah mempersiapkan yang indah-indah, yang bagus-bagus yang akan dilalui oleh Pangeran Siddhartha. Nah, yang kedua ini beliau hanya seperti menyamar gitu ya, menjadi orang biasa, pangeran biasa gitu. Ya, jadi seperti biasa, bukan pangeran mahkota gitu ya, putra mahkota ya. Jadi dengan Channa beliau berkeliling. Nah, pada saat kedua ini ya, beliau akhirnya bertemu dengan orang yang tadi sakit itu. Jadi ada yang menggotong orang sakit ya, menggotong orang sakit. Nah, beliau bertanya bahwa itu siapa? Ya, kenapa? Kelihatannya menderita gitu ya. Oh, itu adalah orang sakit. Jadi dia tanya lagi ke Channa itu selalu ya, ke kusirnya, karena dia yang selalu mendampingi. Itu adalah orang sakit. Wah, dia kaget karena selama ini tidak pernah melihat orang sakit. Tidak pernah, sampai usia 29 tahun itu selalu orangnya sehat-sehat semua, cantik-cantik, sehat-sehat semua. Nah, akhirnya dia menemukan bahwa oh, berarti di dunia ini orang bisa sakit. Nah, setelah pulang itu makin berkecamuk dalam pikirannya bahwa oh, manusia bisa sakit gitu. Jadi udah bisa tua, bisa sakit. Mungkin makin usia makin tua, penyakit bisa makin datang ya. Oke. Kemudian pada satu ketika beliau ingin minta izin lagi ya, minta izin lagi yang ketiga ya. Nah, pada saat ketiga ini sama seperti yang kedua, tidak dipersiapkan, jadi dia memang seperti keluar saja ya, seperti seorang pangeran. Akhirnya ada ketemu dengan orang yang mengusung orang mati gitu. Ya. Nah, kemudian beliau bertanya ke Channa, "Channa, itu siapa?" Itu Baginda, adalah orang yang meninggal gitu kan. Kok dia kelihatannya diam-diam aja, nggak bergerak gitu. Jadi Pangeran Siddhartha selama ini nggak pernah ketemu dengan orang yang meninggal. Ya, akhirnya dia melihat bahwa orang itu bisa meninggal. Oh, berarti orang sebagai manusia bisa tua, sakit, dan mati gitu. Nah, itu yang akan makin berkecamuk. Setelah kembali dari sana makin berkecamuk. Gimana caranya? Ini kok orang bisa seperti itu? Bahwa berarti nanti papa saya, mama saya gitu, ayahanda, ratu akan mati juga. Istri saya, anak saya, waktu itu belum punya anak ya. Istri saya juga saya pun akan meninggal gitu. Nah, semua orang berarti akan meninggal. Orang-orang yang saya cintai akan meninggal. Nah, kemudian itu ketiga ya. Ada kesempatan berikutnya, beliau juga minta izin lagi untuk keluar istana, berjalan-jalan. Nah, pada saat keluar keempat itu, beliau melihat seorang pertapa, ya, pertapa dengan wajah berseri-seri, tenang, damai, rambutnya plontos, pakai baju jubah kuning gitu, ya. Nah, beliau bertanya ke Channa, ini siapa? Katanya, ada seorang seperti itu gitu kan. Nah, Channa menjelaskan bahwa itu adalah seorang pertapa, ya. Apa tujuannya menjadi pertapa? Ya, mereka sedang mencari gitu obat bagaimana menghilangkan penderitaan gitu. Pada saat itulah, setelah kembali dari keluar yang keempat kali itu, beliau makin keinginannya makin kuat. Dia ingin bagaimana bisa mencari cara untuk mengatasi penderitaan yang usia tua, sakit, mati itu. Nah, akhirnya pada satu malam beliau meninggalkan istananya gitu. Jadi udah benar-benar bertekad ingin mencari obat itu, ya, ingin membebaskan manusia dari penderitaan. Jadi udah benar-benar keluar dari istananya. Istananya, tekad. Jadi semua barang-barangnya diserahkan ke Channa agar diberikan kepada keluarganya. Nah, apa tujuan Siddhartha Gautama ini bertapa hingga akhirnya mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha? Ya itu tadi ya, jadi tujuan utamanya adalah membebaskan diri dari penderitaan. Bagaimana mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Itu tujuannya. Bagaimana agar manusia tidak menderita seperti itu lagi gitu.
Bagaimana caranya gitu. Yang Ya. padahal sebelumnya dibutakan mungkin Dibutakan karena penuh kemewahan sejak lahir sampai beliau usia 29. Tidak pernah melihat hal-hal yang duka itu, yang sedih itu, yang sedih tidak pernah, yang jelek. Semua orang yang dilihat dia itu orang-orang cantik, muda, ya semuanya seperti itu. Mewah gitu, tidak pernah mengalami kesukaran. Dan pada akhirnya berjalan, bertemulah dan pada akhirnya keluar dari istananya itu ya. Benar. Pada satu malam. Oke, dah. Apa tujuan atau rintangan-rintangan apa saja yang harus dilalui oleh Siddhartha Gautama selama menjadi pertapa dan akhirnya menjadi Buddha? Ya. Rintangan-rintangannya apa aja tuh? Jadi banyak sekali pada saat beliau menjadi seorang pertapa ya. Jadi pasti kalau bertapa ya pada saat itu, masa-masa itu bertapa adalah menyiksa diri. Menyiksa Ya. diri. Jadi banyak sekali beliau ikut juga dengan guru-gurunya kan, banyak gurunya. Jadi ada yang berdiri dengan satu kaki gitu. Ada yang tidak makan, puasa benar-benar tidak makan. Ya, tidak sampai beliau juga berguru dengan satu guru. Merasa akhirnya dia bisa melampaui gurunya gitu ya. Jadi berguru dengan guru yang lain terus sampai akhirnya selama 6 tahun itu beliau menyiksa diri. Ya, menyiksa diri sampai hampir saja beliau juga meninggal ya karena waktu itu dia tidak makan ya. Jadi benar-benar ingin mendapatkan jalan itu ya, jadi benar-benar menyiksa diri. Tapi akhirnya beliau sadar bahwa tidak baik menyiksa diri. Jadi tetap harus seseorang itu memerlukan energi. Kalau enggak dia nggak bisa meneruskan cita-citanya gitu. Beliau tidak bisa. Akhirnya beliau sadar. Gitu. Nah, Bu Titi, ini Siddhartha Gautama ini kan sangat erat kaitannya dengan perayaan yang dikit lagi tadi kata Bu. Iya, Waisak. benar. Iya. Nah, apa kaitannya, apa korelasinya, dan mengapa demikian? Iya. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bu Titi, tadi saya sempat menanyakan, apa kaitannya atau korelasinya Siddhartha Gautama dan perayaan Hari Waisak? Oke, jadi perayaan Hari Waisak yang dilaksanakan setiap tahun ya bulan Mei ini ya itu memperingati 3 peristiwa. Jadi 3 peristiwa itu pertama kelahiran Pangeran Siddhartha ya, kemudian kedua adalah Siddhartha mencapai penerangan agung ya, dan yang ketiga adalah pada saat pertapa Siddhartha parinibbana. Jadi 3 kejadian ini dirangkum jadi satu di bulan Waisaka ini. Gitu. Nah mungkin bisa Hari Waisak ini kan tentu semua masyarakat mungkin tahu ya Hari Waisak dan lain sebagainya. Tapi mungkin nilai yang terkandungnya, pesannya itu di Hari Waisak apa saja yang bisa kita pelajari? Ya. Jadi Hari Waisak ini karena memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian adalah memperingati Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan membabarkan Dhamma pada saat pertama kali itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat Buddha parinibbana. Jadi dengan Waisak ini ya kita memang mengenang bahwa Pangeran Siddhartha itu lahir ya untuk membebaskan penderitaan manusia. Jadi pada saat ini kita selalu ingat dengan ajaran-ajaran Guru Agung. Jadi bagaimana beliau berjuang ya menjadi pertapa, menyiksa diri selama 6 tahun sampai mencapai penerangan sempurna. Ya. Bahkan akhirnya beliau parinibbana wafat pada usia 80 tahun. Nah, jadi kita memang di Waisak ini kita meneladani ajaran-ajaran beliau gitu. Jadi meneladani kisah perjalanan beliau dari lahir mencapai penerangan sampai parinibbana gitu. Jadi itulah hari perayaan Waisak yang menjadi yang libur saat nasional ini juga. ya menjadi Waisak libur nasional. Nah Bu Titi, untuk menjadi Buddha, Siddhartha Gautama kan harus mencapai
penerangan agung. Ini yang tadi disebutkan, sering disebutkan juga sama Bu Titi, penerangan agung atau nirwana ya. Nah itu apa sih yang dimaksud dengan penerangan agung itu? Ya, jadi penerangan agung adalah kesuksesan ya. Jadi keberhasilan Pertapa Siddhartha mencapai jalan ini. Jadi beliau menemukan cara ya mencapai yang dicita-citakan ya. Cara bagaimana mengatasi penderitaan. Ya, mengatasi penderitaan usia tua, sakit dan mati. Nah, itu beliau sudah menemukan caranya. Nah, caranya adalah ada juga 4 kesunyatan mulia. Jadi 4 kesulitan mulia. iya, jadi beliau sadar ya, menyadari bahwa kehidupan ini ada 4 kesunyataan mulia, bahwa hidup ini adalah duka. Hidup ini adalah duka bukan berarti harus pesimis, wah susah gitu ya. Kadang hidup ini duka itu artinya seperti bertemu orang yang kita tidak sukai, itu udah duka. Kehilangan orang yang kita cintai, itu duka juga ya. Itu duka. Kemudian apa sebabnya duka itu? Ya, nah sebabnya duka itu adalah keinginan. Nafsu keinginan itulah yang menyebabkan timbulnya duka. Ya, makanya kalau orang yang tidak pernah puas ya, nafsu keinginan ingin ini, ingin itu, ingin ini, maka itu yang menyebabkan duka. Ya, yang kurang nyaman, kurang enak gitu ya. Nah, kemudian bahwa beliau menyadari bahwa duka ini bisa lenyap. Duka ini bisa hilang. Yang tidak enak ini bisa hilang. Dan beliau menemukan cara bagaimana mengatasi hilangnya duka ini gitu. Bagaimana menghilangkan duka ini gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Nah, di mana Buddha mencapai penerangan sempurna, Bu Titi? Buddha mencapai penerangan sempurna itu di hutan Uruvela ya, di bawah pohon Bodhi. Ya. Pada saat Purnama Sidhi. Makanya nih Waisak ini biasanya bulan purnama gitu. Ya, jadi pada saat beliau berusia 35 tahun, beliau menjadi Buddha. Jadi mencapai penerangan sempurna itu. Ya. Nah, pada saat mencapai penerangan sempurna tadi, tubuh dari Siddhartha Gautama ini kan memancarkan 6 sinar Buddha. Yaitu warna biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran dari kelima warna tersebut. Ya. Mengapa Siddhartha Gautama ini memancarkan ke-6 sinar tersebut saat mencapai pencerahan sempurna? Ya, memang kalau seseorang ya, setiap orang tuh mempunyai cahaya. Ya. Makanya pernah dengar ada aura ya. Aura. Jadi aura, karena beliau sudah mencapai penerangan sempurna, itu cahayanya seperti itu 6 ya. Dan itu akan sampai bersinar jauh sekali gitu ya. Jadi beliau memang sebagai tanda bahwa beliau sudah mencapai penerangan itu, makanya aura sinarnya itu sampai seperti itu. Nah itu artinya ada artinya sebenarnya warna-warna itu. Kalau warna biru itu bakti ya, terus warna kuning ya, itu kuning artinya bijaksana, ya, kebijaksanaan. Kemudian biru, kuning, merah. Merah itu cinta kasih, ya. Jadi cinta kasih. Putih, ya putih suci. Ya, dan ada jingga. Jingga itu orang yang kekuatan gitu ya, jingga ya. Kuat gitu atau ya. Bijaksana gitu. Iya. Seperti itu. Nah kalau campuran sama, jadi semuanya jadi bersatu gitu dari warna-warna itu. Nah warna-warna ini menjadi warna bendera Buddhis saat ini dipakai, makanya kalau ada simbol-simbol di wihara atau apa pakai simbol-simbol ini. Bijak. Jadi kita juga mengetahui bahwa simbol-simbol ini adalah pencapaian dari Guru Agung Buddha gitu. Jadi memang disimbolkan ya. Disimbolkan. Tempat ibadahnya juga. Benar, ya. Oke, nah kalau terkait dengan apakah ya kita bicara umat Buddha saat ini itu bisa mencapai penerangan sempurna atau enggak? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya agar mencapai itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.
Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bu Titi, tadi kalau Bu Titi mengatakan umat Buddha sekarang bisa mencapai penerangan sempurna, itu bagaimana caranya? Ya. Jadi semua manusia itu menjadi calon Buddha gitu. Oke. Ya, jadi semuanya bisa mencapai Buddha, menjadi seorang Buddha. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi sebenarnya seseorang bisa mencapai dalam kehidupan ini gitu. Pertama ada yang disebut Sotapanna, itu ke tingkat kesucian. Jadi ada tingkatnya Sotapanna. Itu kalau orang sudah mencapai Sotapanna, ya dia hanya 7 kali kelahiran. Oke. Ya, 7 kali kelahiran. Kemudian ada lagi yang disebut Sakadagami. Ya, itu tingkat kesucian ya kedua. Nah, seseorang yang mencapai itu, ya, ini banyak sekali ya, mungkin orang udah mencapai, tinggal 3 kali kelahiran saja. Ya, kemudian ada Anagami, itu nanti tinggal 1 kali kelahiran di alam arupa, ya. Kemudian adalah Arahat. Nah, seorang yang udah mencapai Arahat, ya sudah, beliau tidak terlahir lagi. Itu yang disebut nanti sudah menjadi seperti seorang Buddha ya, sudah mencapai gitu. Tujuannya seperti itu, tidak terlahir lagi di alam manapun gitu. Udah mencapai nibbana gitu ya. Ya, jadi seseorang bisa terlahir menjadi seorang Buddha ya. Jadi dari manusia bisa menjadi seorang Buddha. Oke. Ya. Nah, Bu Titi, bagaimana Sang Buddha menyebarkan ajaran Buddha kepada umatnya, Bu Titi? Ya. Jadi awalnya ya pada saat beliau sedang menjadi pertapa ya, itu udah banyak pengikut-pengikutnya. Ya, jadi murid-muridnya sudah banyak. Ya, sudah banyak sampai akhirnya beliau parinibbana, wafat itu ya. Nah, nanti murid-muridnya itulah yang menyebarkan ajarannya gitu. Nah, murid-muridnya pada saat itu kan memang belum ada alat tulis ya. Jadi semuanya mengingat apa yang diajarkan oleh guru Buddha, ya, jadi diingat kemudian disalin kembali setelah ada daun lontar, ada media apa yang sampai sekarang udah teknologi ya. Betul. Tadinya dicatat, terus diketik, sampai akhirnya sekarang di internet atau di mana udah banyak sekali kita bisa melihat ajarannya. Jadi itu dari itu. Dan murid-murid yang menulis kembali ajarannya adalah orang yang telah mencapai arahat. Gitu. Jadi orang yang telah mencapai arahat artinya tidak ada lagi kilesa, kekotoran batin ya. Jadi dia benar-benar tidak ada maksud apapun yang kurang baik gitu. Jadi apapun yang memang dia ingat, beliau ingat dari guru Buddha pada saat mengajar ya disalin ulang gitu. Jadi benar-benar itu ajaran yang dari benar-benar diturunkan oleh murid-muridnya itu gitu. Jadi orang yang sudah tidak mempunyai kekotoran batin, tidak mempunyai, jadi benar-benar orang yang murni gitu, baik ajarannya jadi bisa dipercaya ya. Cara menyebarkannya kemudian lebih luas lagi itu bagaimana? Ya, jadi pada saat Buddha parinibbana, jadi murid-muridnya itu menyebar. Jadi ada yang waktu itu di India, mungkin ada yang ke Sri Lanka, ada yang ke mana gitu. Akhirnya menyebar. Nah, menyebarnya ini akhirnya ke negara-negara tergantung tradisi masing-masing. Ada kulturasinya juga. Kulturasi ya. Jadi setiap sekte makanya berdasarkan masing-masing gitu. Jadi berdasarkan lokasi daerah tertentu. Makanya kita bisa melihat begitu banyak majelis sekarang, sekte-sekte. Ya bisa lihat beda-beda tuh tata caranya. Ajarannya satu tapi tradisinya beda-beda gitu. Apa perbedaan yang paling mencolok yang bisa kita lihat, Bu? Mungkin yang terbesar ya saat ini pernah melihat seorang biku jubah kuning itu mungkin aliran Theravada yang terbesar ya. Ada satu lagi mungkin aliran yang Theravada itu beredar maksudnya menyebar di India, Thailand, Myanmar, Laos ya. Itu daerahnya kan cukup panas, jadi pakai jubahnya terbuka ya. Kemudian ada satu lagi beredar menyebar di daerah Cina ya, makanya kita bisa lihat ada suhu-suhu dengan tertutup karena kan itu dingin di sana, ada musim dingin, sehingga aliran itu sekarang yang terbesar Theravada dan Mahayana ini. Mungkin bisa bedain nanti kalau yang Theravada itu bikunya makan sampai tengah hari, ya, tapi boleh makan apa aja yang diberikan.
termasuk daging apa bisa makan. Nah, yang kedua, yang Mahayana mungkin sering lihat ya, seorang suhu ya, biksu atau biksuni vegetarian. Makanya pernah dengar ya ada yang vegetarian. Jadi itu bukan berarti yang vegetarian dengan yang non vegetarian bagaimana nih? Itu cuma karena menyebar waktu awal ya. Jadi tradisinya berbeda. Kalau yang vegetarian boleh makan sampai 3 kali sehari. Cuma mereka tidak makan daging gitu. Oke, Bu Titi, terakhir ini mungkin bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa terkait dengan apa yang sebetulnya nilai universal yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Siddhartha Gautama secara singkatnya. Silakan, Terima Bu Titi. kasih. Ya. Halo sobat milenial, ya di Waisak tahun ini ya saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa meneladani ya Guru Agung Buddha ya, meneladani ajaran-ajarannya ya sehingga kita bisa mencapai tujuan kita ya terbebas dari penderitaan, usia tua, sakit, mati sehingga akhirnya kita bisa mencapai nibbana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Titi atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Titi mampu kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga protokol kesehatan agar terhindar dari segala virus dan penyakit yang ada di Indonesia. Dan kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.